Oke, udah masuk. Halo semuanya, sofam-sofamku, balik lagi dan jumpa lagi dengan aku, Ekawati Agustina di sini. Hai semuanya, apa kabar? Halo, oke. Kita mau pilih-pilih kartu lagi ya dengan tema bagaimanakah sifat dan karakter dia yang sesungguhnya ke kamu gitu. Ini nggak harus tema cinta ya, ini juga bisa mungkin karena kamu kemarin misalnya kamu habis disakitin mantan kamu putus sama mantan kamu baru bisa move on, baru membuka hati lah, terus kamu mendapatkan orang baru yang hadir dalam hidup kamu bertanya-tanya, ini yang baru ini, cewek baru ini, cowok yang baru ini baik nggak sama aku? Dia memanfaatkan sama aku nggak? Atau jangan-jangan sifatnya dia hampir sama seperti mantanku yang kemarin, itu juga bisa. Atau mungkin ini bisa teman kuliah kamu, teman kerja kamu yang baru, teman kuliah kamu yang baru, teman sekolah kamu yang baru, teman kolega atau partner bisnis dan lain sebagainya yang mungkin kamu bertanya-tanya, dia ini baik nggak sama aku? Dia memanfaatkan nggak? Dia manipulatif nggak gitu ya? Atau dia hanya berteman sama aku, hanya memanfaatkanku karena aku punya, misalnya kamu punya finansial yang mapan atau lain sebagainya, atau hanya memanfaatkan kepintaran kamu aja untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah, kan kita juga nggak tahu ya, bisa jadi seperti itu. Atau eh, dia hanya ingin mengeruk keuangan kamu atau lain sebagainya. Lah, daripada kamu bingung-bingung, kenapa kita nggak kepoin aja ya, kita fun-fun lagi, kita senang-senang, ya kita ya fun-fun aja lah gitu, jangan dianggap serius. Kita lihatlah gitu. Jadi gimana sih karakternya si dia, sifatnya si dia yang sesungguhnya gitu loh ya. Dan seperti biasa, di sini sudah ada 3 pilihan kartu dari kiri ke kanan ya. Ini yang hijau, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke, pilih sesuai intuisi kamu, mana yang menarikmu, mana yang lebih bersinar, lebih cerah, lebih besar, atau lebih kecil, atau ada sengatan-sengatan. Kamu merasa nyaman, itu mungkin adalah intuisi kamu yang berbicara ya. Bila membutuhkan waktu, membutuhkan eee, lebih lama sedikit, silahkan kamu pause video ini terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama, yuk kita langsung aja menuju ke yang pertama. Yang nomor 2 dan nomor 3 kita ketemu lagi nanti ya. Oke, kita lihat. Sorry, ketinggalan. Oke, kita lihat. Yang pertama, hai apa kabar? Yang pertama, oke. Oh ya, aku lupa. Oke, Gongsi Faca ya. Selamat untuk kamu-kamu yang merayakan Imlek di tahun kelinci air. Semoga berkah rezekimu semakin berlimpah, kebahagiaan dan cinta selalu untuk kamu ya. Amin. Oke. Kita lihat. Si dianya ini siapanya kamu, situasinya juga seperti apa. Oke, di sini ada Wheel of Fortune. Oh, Two of Cup. Cinta ya. Justice, oke. Oh, Five of Cup. Dan yang terakhir, Four of Cup. Oke. Nanti aku bacain energi zodiaknya nanti aja ya. Aku bacain dulu ya situasinya kamu dan dia ini siapanya kamu. Oke, ini masalahnya kelihatan banget sih, ini masalah cinta yang baru datang sih ini untuk pemilih nomor pertama. Awalnya kamu pernah disakiti seseorang, kamu di sini 2 skenario juga ya. Di sini kamu ada yang sudah menikah sama si seseorang, kamu bercerai.
pernikahan kamu sudah bercerai, membawa luka, menyakiti hati kamu. Selama pernikahan kamu dengan mantan kamu ini tidak menyenangkan, kamu mengalami luka lah gitu ya. Kamu kayaknya macam-macam, ini ada yang hadir orang ketiga ini macam-macam juga, ada yang dia menghadirkan pelakor, pembinor, ada yang juga ini orang ketiganya ini adalah, keluarganya si pasangan kamu ini ikut campur dalam hubungan rumah tangga kamu, atau keluarganya kamu juga bisa, tapi aku ngerasa energinya lebih kuatnya adalah keluarganya si pasangan kamu yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga kamu, dan ini yang membuat kamu tidak senang, kamu tidak bahagia menjalani rumah tangga kamu dengan si dia, ya. Ini bukan orang baru, ini asal muasal cerita kamu dulu, aku cerita ini asal muasalnya dulu ya. Ceritanya seperti itu, kamu udah bercerai lah, ya. Bercerai sama si dia, atau yang ini masih single, sama juga kamu berpisah sama si dia. Si dia menghadirkan orang ketiga, dia manipulatif, dia tidak jujur sama kamu tentang hubungan kamu, kamu menjadi pihak yang selalu mengalah, ya. Dia maunya kamu harus menuruti apa yang menjadi keinginannya dia, itu yang tidak bisa membuat kamu untuk bertahan gitu loh. Sementara kalau kamu menginginkan dia berubah sesuai apa yang kamu mau, dia nggak mau. Jadi dia hanya maunya kamu aja yang harus berjuang gitu ya. Nah, kamu udah putus ya sama si ini, kamu udah oke, selesai ceritanya, udah selesai, kamu berusaha untuk mengobati luka kamu berusaha untuk move on, menjalani hidup baru. Nah, sekarang kamu ketemu sama si orang baru ini. Ini orang yang baru yang kamu tanyakan, ini orang baru kan, sifat dan karakternya si dia kamu belum tahu. Ini orang baru, dia mendekati kamu, dia setiap hari mengasih kamu kayak perhatian dan lain sebagainya. Dia pernah menyatakan cinta sama kamu, tapi karena kamu masih terbayang-bayang sama luka kamu kemarin, kamu masih bingung apakah kamu menerima si dia atau enggak. Kalau ditanya dalam hati kamu juga ada rasa juga sama si orang baru ini, tapi cuma kamu masih ragu. Kamu masih menyimpan rasa trauma, kamu masih menyimpan rasa sakit hati dari mantan kamu yang tidak setia, mengkhianati kamu, itu yang membuat kamu trauma untuk melangkah, kamu belum bisa membuka hati. Sementara si orang baru ini, kayak dia itu nggak mau tahu, pokoknya dia deketin kamu, pokoknya aku maunya sama kamu. Jadi kamu masih kayak bingung gitu loh. Sementara kamu itu menginginkan lebih baik kita temenan aja dulu. Kalau nanti kita nggak tahu ya, nanti kalau kita punya perasaan, nanti kalau waktu yang memutuskan lebih baik, ya nanti kita bisa menjalin hubungan, tapi untuk nggak sekarang, sementara ini kita temenan dulu, tapi dia nggak mau gitu loh. Ya, itu yang kamu rasakan, dan sekarang kita lihat karakternya dan sifatnya dia yang sesungguhnya ke kamu, yang sesungguhnya gitu aja ya. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Ini masalahnya cinta banget ini, aku kelihatan banget sih ini. Oke. Partner kerja juga ada. Kamu pernah, tapi enggak, ya ada, tapi ya ada sedikit juga, tapi cuma enggak terlalu kencang sih. Tapi aku cuma menangkapnya di sini, energinya ini orang baru ini teman kerja kamu ya, partner bisnis kamu, tapi dia juga menaruh rasa ketertarikan sama kamu sih ini. Mungkin ini klien kamu, atau mungkin dia klien atau mungkin perusahaan tempat kamu bekerja itu melakukan kerjasama sama PT tertentu, dan dia juga stafnya, dan kalian ketemu karena
sering kerja sama dan lain sebagainya. Jadi kalian sering ketemu dan dia menaruh rasa ketertarikan sama kamu, tapi cuma kamunya yang belum siap karena kamu masih menyimpan trauma, luka terhadap mantan kamu yang sebelumnya sih gitu. Ya, bukan karena ini move on enggak, tapi kamu masih masih ada bayang-bayang, ada ketakutan lah kalau kamu disakitin lagi, kamu kayak belum belum siap gitu. Yang kamu takutkan itu. Ada rasa khawatir sih ini. Oke, kita lihat. Knight of Pentacles. Oke. Knight of Wands. Oh, udah kerasa banget ini. Chariot, dia orangnya anu banget ya. Nggak sabaran sih dia ini. Padahal kamu lagi dalam keadaan istilahnya lagi penyembuhan batin, penyembuhan luka, pengen ya kamu tersembuhkan dulu lah secara batin itu, tapi dianya orangnya itu kayak apa ya, dia nggak sabaran, dia pengen secepat-cepatnya pengen milikin kamu, mendapatkan kamu tuh dia pengen banget gitu loh, padahal kamu masih ketakutan, masih traumanya masih banget gitu loh. Karena luka kemarin itu membuat kamu benar-benar menguras banget, kamu udah nangis seharian, air mata kamu udah mulai kering, tapi ya itulah yang kurasakan itu banget sih ini orang. Ya, nggak sabaran ini orang. The Tower. Oke. Oke, Eight of Pentacles. The World. Wow. Ace of Pentacles. Oke. The Lovers. Sepertinya si orang ini tuh soulmate kamu loh kayaknya. Orang baru ini. Oke, sekarang aku akan jelaskan tentang zodiaknya yang bernaung sama kamu, zodiaknya si dia ya, yang orang baru ini. Atau kalau bukan dia ya tidak berzodiak ini juga mungkin bisa. Ini energinya juga bisa ya. Oke. Di sini ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. Fire sign, Leo, Sagittarius, Aries. Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius. 12 zodiak semuanya ada, dan yang paling terkuat di sini ada Libra dan Cancer. Ya. Oh, sorry, ya benar. Libra, Cancer, Gemini. Ada 3 yang paling terkuat, tapi 12 zodiak semuanya ada 12. Oke. Sebenarnya tanpa kamu sadari, si orang baru ini yang hadir dalam hidup kamu ini sebenarnya dia juga pernah, kenapa kok dia orangnya ini kok nggak sabaran deketin kamu, kok kayak ngoyo banget, kayak pemaksa banget, karena itu juga ada pengaruhnya juga dengan pengalaman dia di masa lalu. Dulu dia pernah menyukai seseorang, menyukai lawan jenis, karena si dia tidak berani mengungkapkan perasaannya dia. Akhirnya
orang yang dia sukai itu pergi meninggalkan dia, dia akhirnya jadian atau mendapatkan, orang lain dan itu membuat dia menyesal dan ketika dia tertarik sama kamu, dia ketemu sama kamu, jangan sampai, pengalaman-pengalaman kemarin itu terulang kembali. Itu yang itu yang kenapa membuat dia jadi ngoyo gitu. Dia tulus mencintai kamu, dia benar-benar ingin membahagiakan kamu ya. Itu yang aku rasakan karakternya dia, dia orangnya pekerja keras, mmm, orangnya ini easy going sih orangnya ini, loyal. Kalau dia sudah sayang sama seseorang, dia loyal, secara finansial dan lain sebagainya dia loyal. Tapi emosinya dia yang tidak bisa dia rem. Emosinya itu yang terkadang membuat dia seperti seakan-akan dia kekanak-kanakan, dia egois. Tapi sebenarnya dia sayang sama seseorang yang kalau dia udah sayang sama seseorang, dia akan berusaha, memberikan waktu, memberikan semuanya untuk orang yang dia sayangi. Cuma, apa ya, kesannya nih si orang ini tuh orangnya kayak gerusa-gerusu, kayak emosiannya tuh tinggi. Emosian sih ini. Ceplas-ceplos, kadang ngomongnya kadang kasar, ini yang membuat kamu kayak kaget gitu. Kok gini banget ya, sifat si cewek ini, kok si cowok ini kok kayak gini ya. Jadi itu yang kamu rasakan ketika kamu ketemu sama si cewek ini, si cowok ini, kok sifatnya dia tuh barbar banget sih gitu. Jadi kayak kamu kayak ilfil sih, ya. Kalau secara fisik dia tampan, dia cantik, cuma sifatnya agak sedikit barbar banget sih ini orang. Oke. Oke, itu yang aku lihat ya, dia mendekati kamu itu terlalu semangat 45 sih, terlalu agresif banget sih ini yang membuat kamu jadi ya seperti itu sih aku rasakan. Ya, dia benar-benar mencintai kamu banget loh ini. Kamu ini dunianya sih dia. Saranku untuk kamu pemilih satu ini, lebih baik kamu buka hati kamu pelan-pelan ya. Jangan terus kamu kayak menutup banget juga jangan, lebih ya kamu bisa kan, lebih baik kamu ketemu dengan si dia, bicara dari hati ke hati, kalau, kamu butuh waktu dulu, kamu harus menjelaskan bahwa kamu pernah dilukai seseorang, dilukai mantan kamu dulu. Jadi, lebih baik diskusi secara baik-baik lah dengan kepala dingin itu sih, dan cobalah buka hati kamu pelan-pelan. Kalau kamu memang punya rasa, juga menaruh rasa rasa sedikit sayang, sedikit suka sama si dia, buka pelan-pelan ya. Itu yang harus kamu, tapi kalau kamu udah nggak nyaman, kamu belum bisa, kamu nggak mencintai dia, ya udah katakan aja sejujurnya kalau kamu nggak bisa ya, itu. Jadi kamu harus bersikap tegas lah sama apa yang kamu rasakan itu. Kalau kamu suka ya lebih baik pelan-pelan buka hati kamu ya, itu sih. Nggak selamanya nasib buruk, kisah kamu yang kemarin-kemarin itu nggak semuanya harus berakhir sama juga. Orang baru juga mungkin bisa membawa kebahagiaan, lebih baik, nggak seperti kemarin-kemarin. Iya, seperti itu sih, ya. Kamu harus punya mindset seperti itu. Itu sih. Jadi ini harus kamu yang iya sih, pertama kali harus kamu lakukan juga harus berdamai untuk diri kamu sendiri dulu sih. Memaafkan diri kamu, memaafkan waktu kamu kemarin-kemarin itu, jangan kamu menyalahkan bahwa kemarin ini gini-gini, enggak, itu hanya waktunya yang kurang tepat. Anggap saja penderitaan kamu, ujian kamu kemarin ini adalah sebagai proses pendewasaan kamu ya. Itu sih. Oke, kita lihat tambahannya dari oracle-nya.
Sini ada walau lelah namun tetap semangat menggapai mimpi ya. Kamu kayak lagi menyibukkan diri ya, lagi kerja, lagi semangat-semangatnya untuk melupakan masa lalu kamu, masa kelam kamu ya. Oke. Interogasi dari orang yang berpengaruh. Banyak orang yang berusaha kayak memprovokasi kamu ya, membuat kamu jadi nggak nyaman. Ini yang membuat kamu jadi was-was, jadi kamu kayak merasa diri kamu kurang berharga, kayak kepercayaan diri kamu kayak mulai menipis, mengikis gitu ya. Kamu rasakan seperti itu sih ya mungkin. Oke, kendala yang tak disangka, barang rusak, mobil mogok, gangguan lain ya. Oke, kayaknya banyak rintangan-rintangan yang sedang kamu hadapi ya kayaknya ya. Sabar dulu ya. So fam, nanti akan ada waktunya nanti kok kamu akan mendapatkan kebahagiaan ya. Membeli sesuatu yang tidak penting, jangan kalah belanja. Dan dengarkan kata hatimu, malaikat pelindungmu ingin menyampaikan pesan khusus padamu ya. Asah intuisi kamu, dengarkan kata hati kamu, lihatlah petunjuk-petunjuk semesta dari sekitarnya, mungkin ada kata-kata sekitar, atau mungkin kamu menemukan quotes, tulisan-tulisan tentang motivasi atau lain sebagainya di tempat kamu ketika kamu jalan atau kemana, itu juga bisa sebagai pesan dari malaikat kamu untuk kamu ya. Jadi dengarkan itu, ikutilah pertanda dari alam ya. Itu yang harus kamu lakukan. Kayaknya sih aku ngerasa kamu pemilih nomor satu ini sebenarnya intuisi kamu tajam. Kamu tahu kok, si dia ini sayang, tahu kamu gini-gini, kamu sebenarnya dari hati hati kecil kamu paling terdalam tuh sebenarnya tahu. Cuma kamu sedikit ragu sih dengan ego kamu ragu ya, ketutup sama keraguan kamu sih ini kayaknya. Oke deh, aku awalnya sih nggak pakai romance angel, tapi karena ini masalah cinta ya udah kita pakai tambahannya dari romantic angel ya. Pesan cinta untuk kamu. Oke. Oke. Unrequited love, cinta yang tak berbalas ya, karena pernah mengalami penolakan, pernah mengalami kesakitan yang ini yang membuat kamu jadi sulit untuk berkembang, kamu jadi mulai ragu, mulai melangkah. Ya, kalau kamu cinta sama si orang baru ini, yang kamu maksud ini, buka hati kamu ya, sayang, ya. Jangan sampai nanti kalau dia udah pergi, kamu nanti akhirnya menyesal ya. Ya pelan-pelan aja dulu lah kalau kamu suka juga sama si dia ya. Tapi kamu kalau belum siap, belum sanggup ya, kamu punya rasa ya, jujur katakan kamu butuh waktu. Diharapkan dia bisa mengerti situasi kamu. Itu sih. Romantic feeling. Dia kangen banget loh sama kamu si orang baru ini. Dia mikirin kamu, dia selalu membayangkan kamu, pengen ketemu tapi kamunya yang menolak, kamu yang nggak mau menemui dia ya kayaknya ya. Getting to know each other ya, mengetahui satu sama lain, chemistry kalian kuat. Soulmate ini juga bisa twin flame ini kayaknya, dia datang untuk memberikan pembelajaran agar kamu bisa survive terhadap hidup kamu, terhadap luka-luka kamu yang kemarin. Express your love ya, tunjukkan cinta kamu, ekspresikan cinta kamu ya. Jadi kamu kalau suka sama dia ya buka pelan-pelan lah, tunjukkan kalau kamu suka juga ya. Minta si dia untuk menunggu kamu sampai pulih dulu. Kalau dia sayang sama kamu, dia pasti akan ngerti kok.
Give your relationship change, memberi pasangan kamu perubahan. Dia bekerja sama dengan, iya ini kayak bener kan, bekerja sama dengan partnershipmu, bekerja sama dengan pasangan kamu ya. Ini menandakan bahwa jelas banget kamu harus bekerja sama, kamu harus ngomong ya agar dia bisa menunggu kamu gitu loh. Ya, itu sih yang harus kamu lakukan. Oke, bottom of the deck, calling in your soulmate, memanggil soulmate-mu. Ya, doamu, afirmasimu, visualisasimu membawamu bersama. Oke. Ini terus kita lihat dari pesan malaikatmu untuk kamu ya. Pesan para malaikat kamu, pelindungmu. Oke. Aku dari tadi kok shuffle kartu kok kayak apa ya, kayak melompat terus gitu loh. Energinya kuat banget ini. Oke. Whom do you need forgive ya? Kayak kamu harus melepas emosi kamu, dendam kamu, kayak berdamai. Diminta kamu untuk berdamai dengan luka-luka kamu, dengan kemarahan kamu di masa lalu. Berhenti panik, berhenti untuk negative thinking ya. Itu yang harus kamu lakukan. Kamu masih banyak pikiran-pikiran ruwet-ruwet yang ada di dalam hati kamu, masih banyak, kamu masih negative thinking ya, sama orang ini pun, baru kamu ini pun kamu kayak masih ketakutan kalau nanti si dia, orang baru ini akan memperlakukan hal yang sama seperti mantan pasangan kamu. Oke, get some exercise, ambil beberapa pelatihan ya, olahraga, karena olahraga bisa membuat badan kamu lebih sehat, pikiran kamu jadi lebih sehat dan lebih fresh tubuh kamu ya. Jadi ya, ini juga menyeimbangkan badan kamu dan pikiran kamu dan jiwa kamu sih ini. Oke, holiday, jangan lupa untuk liburan, jangan lupa untuk bertamasya ya. Oke. Dokter, gunakan intuisi kamu, atau ini juga menjadi pertanda. Mungkin kamu yang punya anak perempuan, anak kamu ini yang akan memberikan jawaban atau penyemangat kamu untuk menghadapi situasi kamu. Kayaknya anak perempuan kamu ini butuh sosok papa baru. Bisa jadi juga ya. Ya, atau anak perempuan kamu ini butuh sosok mamah yang baru. Orang baru ini ya mungkin. Atau kalau kamu masih single, gunakan intuisi kamu ya. Dengarkan kata hati kamu ya. Itu yang harus kamu lakukan. Dan yang terakhir, dietary change, perubahan diet ya. Menyeimbangkan dietmu, maka kehidupan kamu juga seakan seimbang. Bottom of the deck-nya flower power, meditasi, menggunakan sari-sari bunga untuk relaksasi, untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran kamu ya. Oke, kalau kamu udah tenang, itu kamu bisa berpikir jernih, kamu bisa mengambil keputusan, kamu nggak akan merasa kayak panik lagi, kamu nggak akan merasa overthinking, itu nggak lagi ya. Itu yang harus kamu lakukan. Oke, thank you untuk pemilih nomor 1. Selebihnya mohon maaf bila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan. Dan please jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channelku. Dan yang udah like, comment, dan subscribe, terima kasih. Oke, dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini, karena ini bersifat general, vice versa,
Dan bila membutuhkan pembacaan lebih akurat, lebih deep lagi, silahkan kamu ambil personal reading denganku dengan melihat di bawah deskripsi di bawah video ini. Oke, semoga kebahagiaan, keberlimpahan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching next to my video. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih. Oke, langsung kita lanjut ke pel nomor 2. Pel nomor 1, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ya, pel nomor 2. Oke. Oke, kita lihat ke pel nomor 2. Oke, dengan bunga warna pink. Ya. Bagaimana sifat dan karakternya si dia yang sesungguhnya? Oke, di sini ada The Hermit, Ace of Wands. Oke. Three of Pentacles, Ace of Cups, Page of Pentacles. Oke, situasinya si dia, situasi kamu saat ini yang sedang kamu hadapi dengan si dia ya. Ini ada juga masalah cinta, tapi di sini juga ada masalah dalam hal finansial atau karir sih ini. Kayak kerja sama bisnis sih ini. Kamu kayak bertanya-tanya, tapi aku lebih kuatnya di sini kayak masalah bisnis sih ini. Ya cinta ada tapi nggak terlaluan, tapi lebih banyak ke bisnis sih ini kayaknya. Yang kurasa bisnis banget sih ini nomor 2. Bisnis, kerjaan, teman kerja, dan mungkin bisa teman kuliah, teman kantor, teman sekolah juga bisa. Oke. Ya, kamu kemarin pernah dimanfaatkan orang, kamu pernah disakiti, kayak kamu itu kayak enggak dianggap sama teman bisnis kamu dan lain sebagainya, ada sistem kecurangan lah dan lain sebagainya. Iya, ini kayak iya kecurangan sih, kayak bagi hasil tapi kamu kayak dicurangi. Misalnya kesepakatan misalnya kalau kamu bisa menjual produk ini sama ini nanti ya kamu bagi hasil sama si orang yang kerja sama ini misalnya. Kamu misalnya kayak produksi produk. Si dianya menjualkan produk kamu, kita nanti bagi hasil. Misalnya kamu mendapatkan bagian 60, dia 40. Tapi ternyata setelah dijalani sama yang sebelumnya, itu dia mengingkari janjilah. Pokoknya dia mencurangi kamu, ya. Itu yang aku rasakan. Terus kamu tahu sistem kecurangan karena kamu menyelidiki dan lain sebagainya dan kamu jadi kayak bangkrut, kamu sempat harus menutupi hutang-hutang dan lain sebagainya. Dan ketika kamu sudah mulai bangkit pelan-pelan, ini ada orang yang mengajak kerja sama lagi. Kerjasamanya ini mungkin si orang baru ini kayak menawarkan yang uang, modal lebih banyak, investasi, dia menanam saham, menanam modal di tempat kerja kamu dan lain sebagainya. Tapi kamu kayak bingung, kamu nggak usah ragu-ragu gitu loh. Kamu bener nggak sih orang ini nanti jujur, bener nggak sih? Toh jangan-jangan nanti dia nanti manipulasi banget gitu loh ya. Kamu takut sih ini. Ini kalau masalah karir ya. Kalau cinta juga ada, tapi cuma apa ya? Enggak. Kalau ini sih gini sih. Kalau cinta skenario-nya gini. Unik juga sih ini.
kamu pernah menjalin asmara dengan seseorang, kamu udah mau merencanakan sebuah pernikahan, merencanakan sebuah komitmen sama pasangan kamu yang sebelumnya. Padahal pacarannya udah lama ya, tapi kok akhirnya tidak jadi, akhirnya batal. Kamu kayak mengurung diri, kamu kayak merasa tidak dicintai, kayak kebahagiaan kamu tuh seolah-olah sudah berakhir dan lain sebagainya, hidup kamu kayak nggak ada harapan lagi yang kamu rasakan itu. Dan ini ada sosok baru datang dalam kehidupan kamu, tiba-tiba dia ngajak kamu nikah. Pacarannya cuma singkat, dia pengen ngajak kamu nikah, pengen diskusi untuk komitmen, tapi kamunya masih ragu, kamu masih takut. Jangan-jangan nanti aku ditipu lagi kayak kemarin. Itu sih yang aku rasakan ke kamu. Itu masalah cinta. Oke, kita lihat dari oracle-nya. Oracle, sorry. Dari tarotnya ya. Oke. Sifat dan karakternya si dia tuh seperti apa untuk pemilih nomor 2 yang deket sama kamu, untuk pemilih nomor 2. Karena si orang baru ini tuh dia pandai banget ngomong, jadi kamu kayak was-was sih ini. Pandai sih ini dia ngomong, meyakinkan kamu tuh pintar, cuma kamunya yang merasa ketakutan, ini nanti aku dibohongi lagi atau enggak. Oke. Password. Oke, dia cari tahu tentang kamu loh ini. Dia udah mulai curiga juga, kok kamu kok kayak gini, kok kamu itu kok kayak itu, kok kamu diajak kerja sama, kok kamu tuh kok kayak membingungkan, kok kayak kamu tuh nggak punya semangat ketika diajak ngobrol sama si dia gitu. Jadi dia udah kerasa, dia ingin cari tahu tentang kehidupan kamu sebelumnya. Apakah kamu pernah dilukai sama orang, kok kamu menjadi orang yang kayak menutup diri gitu loh. Ya, sih aku rasain. Ten of Pentacles. Oke. Oh, dia nunggu kamu loh ini. Nunggu banget nih. Oh, dia ya sih karakternya. Dia juga hampir sama seperti kamu. Oke, aku ngerti, aku paham. Kenapa kok dia tertarik sama kamu? Dia pengen kok dia berusaha ngomongnya meyakinkan itu karena dia juga merasakan hal yang sama seperti kamu. Dia pernah dilukai sama orang gitu. Jadi sama-sama dia berpikir kalau orang yang pernah terluka sama ketemu orang yang pernah terluka kan nanti juga akan jadi pasangan klop, kayak saling mengisi satu sama lain karena sama-sama saling ngerti, pernah mengalami nasib yang serupa. Yang dia pikirkan itu sih. Oke. Di sini ada zodiaknya si dia orang baru ini ya. Di sini ada fire sign Leo, Sagittarius, Aries, earth sign Virgo, Taurus, Capricorn, water sign Pisces, Cancer, Scorpio, earth sign Gemini, Libra, Aquarius. 12 zodiak ada, dan yang paling terkuat di sini ada Virgo. Ya, Virgo aja sih ini. Energi yang penuh pertimbangan, energi lagi mencari jawaban, ya, perenungan dulu. Oke, belajar untuk lebih baik dari kegagalan-kegagalan kemarin. Ya, itu yang kamu rasakan energinya. Oke, karakternya si dia.
Mmm, kayaknya sih dari luar sih dia orangnya pendiam ya, pendiam banget, tapi diam-diam menghanyutkan banget sih dia. Kayaknya dia tuh kayak cool banget, keren banget. Kalau laki-laki ya dia, badannya atletis, dia cakep, kulitnya ada yang putih, ada yang kuning langsat, kalau coklat ya coklat, tapi kalau hitam banget enggak. Dia orangnya cool banget, dia fashionable banget kalau cowok, kalau cewek, dia orangnya kayak nggak pedulian sih ini, kebalikannya, orangnya nggak pedulian, kayak dari luar, dia tuh kayak males dandan, tapi ketika udah dandan, wow hasilnya cantik banget ini orang. Kayak orangnya cuek banget sih ini. Dia kalau berpenampilan yang terpenting dia merasa nyaman. Yang aku rasakan itu sih. Oke. Dia lagi mencari tahu tentang kamu. Dia pengen dapetin kamu sih yang jelas ini. Yang jelas di pikirannya sih dia lagi menunggu kamu banget sih ini. Dia lagi cari tahu tentang kehidupan kamu. Kalau dia udah punya tekad, dia akan mengusahakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ya. Tapi orangnya juga gampang baper. Kalau udah terluka ya wow, bisa bisa melo banget sih ini orang juga sih. Tapi dia hebatnya dia nggak mau menunjukkan lukanya. Dia orangnya tertutup banget sih ini orang. Tapi ini kok aku ngerasa, oh ya intuisinya dia tajam. Intuisinya dia tajam, dia orangnya religius juga. Dia meskipun ya penampilannya kayak gitu, kadang dia cuekan, dia nggak pedulinan, tapi ya, dia religiusnya tuh lumayan loh. Ya, religius banget sih ini orang. Tapi ini lebih ke apa ya? Kok aku nangkepnya bukan ke karakternya dia sih. Karena cuma keluarnya dikit banget, tapi ini lebih ke perasaannya sih dia ke kamu loh malahan. Yang dia lakuin ke kamu saat ini malahan, yang larinya malah ke situ. Yang jelas dia cari tahu tentang kamu, dia mencari informasi tentang kehidupan kamu sampai ke akar-akarnya. Dia benar-benar pengen tahu kehidupan kamu tuh sepertinya dulu seperti apa, yang membuat kamu jadi berubah, menjadi kamu menutup diri itu seperti apa gitu. Jadi dia pengen cari tahu dulu. Jadi ketika nanti dia udah tahu tentang kamu, ketika dia ngajak ngomong sama kamu, dia sudah bisa menghandle kamu, itu yang dia pikirkan. Dia benar-benar cinta banget sama kamu. Kalau ini masalah cinta, kalau masalah karir, pekerjaan, dia menunggu, dia cari tahu tentang kamu dan lain sebagainya, kerjasama dan lain sebagainya. Dia pengen dan dia merasa kerjasama ini kayaknya pas gitu kalau digabungkan. Dan ini juga akan membawa perubahan, kayak kesuksesan di masa yang akan mendatang yang lebih baik. Yang dia pikirkan itu sih ini. Wow, gaduh-gaduh banget sih ini. Energinya kayak rumit sih ini. Ada yang lari ke cinta, ada yang lari ke bisnis gitu. Jadi ya sesuaikan situasi kamu saat ini ya. Oke, kita lihat dari tambahan kartunya. Rindu, sedang merindukan seseorang atau sedang dirindukan. Kok milu banget juga sih ini. Si dia sukses membuatmu jatuh cinta. Oke, juga masalah cinta juga ya ini ya. Gosip kabar burung, dia lagi menyaring-nyaring informasi tentang kamu sih. Kayaknya banyak teman-teman kamu yang lagi gosipin keburukan kamu. Dia dengar dan dia kayak bingung, apa bener sih kamu kayak gitu, apa bener sih yang dia orang-orang ini katakan tentang kamu. Jadi kayak lagi pikir-pikir gitu.
Berita baik, kabar yang menyenangkan. Oke. Peringatan, hati-hati insiden. Oke. Oke. Very soon. Oh, kayaknya dia punya apa ya, semangat juang, pengen deketin kamu, pengen datang ke kamu sih orang baru ini. Dia nggak pengen melepaskan kamu, religious factor, dia merasa intuisinya dia terikat sama kamu, sepertinya tanpa kamu sadari. Ketika sikap kamu itu yang positif, kamu itu tanpa sadar kamu tuh membangkitkan, kamu memberi support kepada dia yang mungkin dia pernah mengalami luka, mengalami trauma kehidupan masa lalu, dan kamu kayak memberikan kebahagiaan yang baru. Jadi kayak dia tuh nggak mau meninggalkan kamu, dia harus mendapatkan kamu. Yang aku rasain itu sih. Kalau pemilih film nomor 1, kamu ragu, kayaknya kamu belum berani membuka hati. Kalau ini kamu udah bisa membuka hati pelan-pelan. Ya, flirt, rayu-rayu, menggoda, kamu lagi genit-genitnya sama kamu. Kalau yang nomor 2 ini kamu udah bisa membuka hati pelan-pelan sih. Ini kamu pikir gini, kalau dicoba bentar juga nggak apa-apa, kayaknya dicoba juga nggak ada salahnya gitu loh. Siapa tahu jodoh, siapa tahu ini lebih baik, cuma kamu agak bingung, kamu ragu ini nanti bagus nggak ya untuk kedepannya, dia manipulatif nggak ya, chemistry ya, punya ikatan magnet lah. Release your ex, melupakan mantan kamu, melepas energi mantan. Ya, bener, kamu udah bisa move on, kamu udah membuka hati yang baru sih. Jadi kayaknya kamu juga udah memberikan kesempatan lah untuk yang baru ini. Bagus banget. Oke, be yourself, jadilah diri sendiri, cintai hidup kamu, cintai diri kamu terlebih dahulu ya, itu yang harus kamu lakukan ya. Self love, be yourself, menjadi diri kamu sendiri. Oke. Business venture ya, kayak ya, percaya dan mengizinkan untuk mencoba bisnis baru, ide bisnis baru, atau ya kayak memberikan kesempatan untuk mengizinkan kesempatan ide bisnis baru, dan ini atau juga pilihan karir. Itu itu yang kamu lakukan sih ya. Benar, kamu kayak ya, kamu udah kayaknya kamu membuka hati juga, mencoba juga gitu, kayak oke, aku nggak takut untuk mencoba tantangan yang baru gitu. Keren kamu. Summer ya akan mendapatkan jawaban yang terbaik kamu di musim panas, bulan Juli Agustus nanti. Oke. Healing, healed, and healer. Menyembuhkan, tersembuhkan, dan disembuhkan. Oke. Ya, kamu berusaha untuk menyembuhkan hati kamu, luka kamu kemarin ya, kamu udah bisa move on, kamu udah bisa kayak lebih baik positive thinking gitu loh, keren kamu. Do some research, lakukan beberapa penelitian.
Ya bener kan, kamu juga di balik itu kamu juga mencari dulu, kamu, tanya-tanya dulu, menggali informasi dulu tentang situasi yang sedang saat ini kamu hadapi, orang baru ini nanti seperti apa karakter dan sebagainya, dan lagi kamu lagi gencar-gencarnya cari informasi. Dan di sini juga nggak harus tentang si dia, mungkin kamu juga lagi tanya-tanya orang sekitar, tapi hati-hati ya, jangan sampai nanti kamu salah informasi yang akhirnya menjerumuskan kamu, karena banyak gosip atau kabar burung yang bisa jerumusin kamu untuk kamu mengambil langkah untuk lebih maju selanjutnya dengan si dia ini. Oke, bottom of the deck-nya you got the power. Ambil beberapa kekuatan kamu, ambil eh, kemampuan kamu ya, tantangan kamu. Percaya intuisi kamu, lanjutkan aja, jalan terus aja, nggak usah lihat ke belakang ya. Kamu bisa kok melewati semua rintangan-rintangan yang saat ini sedang kamu hadapi. Keren sih nomor 2, aku suka sih ini. Keren sih ini. Positif banget ini, file nomor 2. Keren kamu. Oke, thank you untuk pemilih file nomor 2. Dan selebihnya mohon maaf bila ada penyampaianku atau kata-kataku yang kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan. Dan bijaksana dalam menyikapi setiap readingan ini, karena ini bersifat general dan vice versa, energinya kebolak-balik. Sesuaikan dengan situasi kamu saat ini. Bila membutuhkan pembacaan lebih akurat, lebih deep, silahkan kamu ambil personal reading denganku dengan melihat di bawah deskripsi di bawah video ini. Oke, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelku ini. Dan yang sudah subscribe, like, komen, thank you. Dan selalu nonton juga terima kasih, karena dukungan kamu membuatku semangat untuk membuat video yang selanjutnya. Oke, semoga kebahagiaan dan keberlimpahan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Oke, happy keep watching next to my video. Thank you so much more. Dadah. Terima kasih untuk pemilih file nomor 2. Kita lanjut ke file yang terakhir, file nomor 3 ya. Oke, thank you. Aduh. Oke, sekarang kita lihat file terakhir. Oke, bagaimanakah sifat dan karakter dia yang sesungguhnya dengan bunga warna kuning. Panas banget, Bu. Aduh, sungguh panas banget ini. Di sini ada the strength. Oke. Eight of Wands. The Star. Cinta juga. The Empress. Cinta semua ya. Two of Wands. Oke, khusus yang ini agak berbeda sih ini. Ini istimewa banget sih pemilih nomor 3. Oke, ini bukan orang baru, ini malah mantan ini. Mantan yang udah lama terpisah lama sama kamu, yang udah terpisah jarak banget sama kamu. Ya, oke, situasinya sih dia saat ini sama kamu ya. Ini orang yang sudah meninggalkan kamu, ini mantan kamu. Dua skenario juga. Ini mantan kamu, mantan pasangan kamu yang udah pergi nge-ghosting kamu, pergi jauh ke luar negeri, luar kota, luar provinsi yang mungkin berjarak jauh sama kamu. Dan sepertinya di antara salah satu sama kalian atau dua-duanya sama-sama masih mencintai, masih kangen, masih rindu, pengen ketemu, pengen berrekonsiliasi lagi, pengen punya harapan, ingin bersama lagi. Ya, perpisahan kalian karena situasinya tidak menyenangkan. Bukan pihak ketiga tapi bukan pelakor, bukan pembinor, tapi
Mungkin teman kamu, saudara kamu, atau temannya si dia, saudara si dia, atau keluarga di antara salah satu dari kalian tidak menyetujui, tidak menginginkan kalian bersama. Dan sekarang sepertinya Tuhan semesta memberikan jalan untuk kalian kayaknya untuk bersatu kembali walaupun dari jauh kalian saat ini mama sama masih gengsi. Yang kurasakan itu skenario pertama. Skenario kedua, ini kayaknya orang baru ini dari chattingan media sosial. Mungkin ini aku ngerasa mungkin orang baru ini mungkin kamu kenalan sama orang bule ya, mungkin bule dari mancanegara, dari chatting-chattingan, kalian sering video callan, eh, email, ini juga bisa dari luar kota, luar pulau, atau luar provinsi, luar negara yang kalian satu sama lain belum pernah ketemu, tapi setiap hari kalian selalu ngobrol di media sosial bareng. Pengen ketemu sama si orang ini, orang baru ini, tapi kamu masih takut, kamu masih ragu. Harap-harap cemas lah, dia membuat kamu bahagia dan dia juga sama. Kamu bertanya-tanya, kamu lagi sabar banget menunggu si dia. Oke, sabar menunggu si dia ya. Oke, ini skenario keduanya. Itu terus kamu lagi mikirin dia, kamu nunggu si dia, tapi kamu bingung, harap-harap cemas. Kamu kayak mendengar berita-berita tentang umum misalnya dari berita orang lain misalnya, kalau berpasangan dari orang yang belum ketemu, hati-hati nanti kamu nanti bisa dibohongi, nanti bisa disakiti, nanti kamu bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Itu yang membuat kamu jadi ketakutan, ya. Padahal kalau kamu pikir kok kayaknya enggak sih, dia baik kok orangnya kok, masa gini gitu loh. Jadi kamu menunggu tapi juga ada rasa takut, was-was, jadi campur aduk lah yang kamu rasakan itu. Itu skenario kedua, jadi sesuaikan situasi kamu saat ini dengan si dia orang yang baru ini ya. Oke, lalu karakternya, sifatnya dia seperti apa? Oke. The Devil. Oh my god, The Devil. Hati-hati, ini kayaknya dia pengen menguasai kamu deh. The Queen of Cup. Oh ya. Hati-hati. The Strength lagi. Oke. King of Wands. Wow. Nine of Cups. Four of Swords. Eight of Pentacle. Oh, dia orangnya pekerja keras. Sibuk banget nih orang. Ya hati-hati, ada sedikit manipulatif sih ini orang. Pack of Wands. The Hermit. Oke. Kamu berdealing dengan zodiak dari fire sign, Leo, Sagittarius, Aries. Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, semua zodiak ada, dan yang paling terkuat di sini ada Leo, Aquarius, dan Virgo. Dan juga ada Capricorn. Oh, banyak banget ini. Capricorn, Virgo, Leo, Aquarius.
Oke, mmm, aku nggak tahu sih ini orang agak sedikit manipulatif juga, dia pengen memanfaatkan kamu, pengen menguasai kamu. Kayaknya orangnya ini kayaknya nih ya, eee, apa ya, mmm, obsesi banget loh sama kamu. Aku ngerasa si orang ini obsesi banget loh sama kamu, pengen dapetin kamu sih ini. Ya hati-hati kalau dideketin sama orang yang obsesi. Kalau obsesinya selama dia masih, hubungan cinta kalian itu sehat ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak sehat ya hati-hati, ya. Hati-hati sih ini kayaknya. Dia kayak memanfaatkan ketulusan kamu dan lain sebagainya, juga ini ada yang sebagian memanfaatkan harta kamu juga bisa sih kalau orang baru ini. Jadi hati-hati ya untuk orang baru yang kamu kenal di media sosial. Kalau dia media sosial itu hati-hati, yang kamu lagi kenalan sama orang bule, sama orang dari jarak jauh, hati-hati, dia tidak sebaik yang kamu kira. Meskipun dari luar dia kelihatan dia ngomong sama kamu, dia punya pekerjaan, punya jabatan dan sebagainya, itu hanya mungkin sebagai alasan agar dia bisa menarik simpati kamu, agar kamu tertarik sama si dia. Tapi sebenarnya dari intuisi kamu udah kerasa kok. Hati-hati sih kalau orang baru ini, kayaknya aku ngerasa dia memanfaatkan kamu, pengen menguasai harta kamu dan lain sebagainya sih, ini yang aku rasakan. Atau mungkin di sini juga ada hubungan tentang seksualitas loh, dia pengen pengen mendapatkan ya mendapatkan kamu secara nafsu, atau dia pengen apa ya, pengen tidur sama kamu lah. Kalau ini orang barunya seperti itu, hati-hati sih ini. Warning banget sih ini untuk yang orang baru. Tapi kalau untuk mantan, ini beda cerita. Kalau yang mantan, dia merasa menyesal telah menyakiti hati kamu, telah meninggalkan kamu, dia masih bucin banget sama kamu, masih mencintai kamu. Dia pengen hidup kembali sama kamu. Dia kayak menyesal lah, dulu dia ghosting kamu, lari gitu aja, dia menyesal. Ya, ini energinya mantan. Kalau orang baru, kamu kenalan di media sosial sama orang bule baru dan lain sebagainya. Tapi hati-hati sih kalau orang yang baru. Untuk orang bule ini hati-hati ya, hati-hati sih ini. Kok aku ngerasa kayak dia berusaha untuk memanipulasi kamu, memanfaatkan kamu, pengen menguasai harta kamu dan lain sebagainya, juga pengen memiliki tubuh kamu, tapi setelah itu ditinggal juga bisa. Hati-hati kalau diajak ketemuan ya ketemuan, tapi ajak teman kamu atau saudara kamu ya, jangan sendirian ya. Itu sih harus kamu lakukan. Jadi antisipasi sebelum, jadi kayak sedia payung sebelum hujan sih ini untuk yang orang orang baru. Tapi kalau mantan beda, dia pengen pengen kembali sama kamu, dia masih mencintai kamu, masih bucin sama kamu sih. Ada rasa penyesalan pernah menyakiti kamu, melukai hati kamu. Oke, kita lihat dari tambahan oracle-nya, mencoba sesuatu yang baru. Oke, ada kejutan yang membuatmu tercengang ya, akan ada kejutan-kejutan yang akan membuat kamu kayak surprise gitu. Oke, sebuah bantuan yang tulus ya, teman-teman kamu, saudara kamu, orang sekitar kamu menyayangi kamu, mereka ingin menolong kamu ya, jadi gunakan itu, jangan pernah merasa kamu sendiri. Oke, hati-hati orang mengintaimu tanpa sepengetahuanmu, dia tidak sebaik yang kamu kira. Bener kan? Untuk yang orang baru, orang yang kamu baru kenal di media sosial, hati-hati ya. Hati-hati banget sih ini. Aku ngerasa bahwa kayaknya orang ini harus kamu waspadai sih ini.
maaf ya, agak sedikit kurang bagus banget ini untuk pemilih batik, ada bagusnya ada enggaknya. Emosi amarah mengumpat ya. Oke, lagi marah-marah ya, lagi sensi ya kamu. Oke, kita lihat dari tambahannya. Rekonsiliasi, akan ada pertemuan kembali antara kamu dengan si dia. Ini kayaknya lebih ke mantan ya. Akan ada pertemuan kembali antara kamu dengan si dia sih ini. Heart to heart conversation, bicara dari hati ke hati ya. Diskusi dengan kejujuran apa yang kamu rasakan dengan satu sama lain. Ya, ini energinya mantan, untuk yang sama mantan kamu, untuk masalah cinta. Ya, nanti kan akan bertemu kembali, kalian bicara dari hati ke hati, dan beri waktu pasangan kamu kesempatan untuk berubah dan juga bekerja sama dengan partner kamu, dengan pasangan kamu. Oke. Healing family issues, menyembuhkan masalah atau trauma keluarga. Oke, ya kayaknya ini ada pertentangan sama keluarga ya ini kalau masalah cinta. Children, jangan lupa untuk kamu bahagia, tersenyum, tertawa bebas ya. Ambil tantangan, jangan takut, layaknya seperti anak kecil yang tidak punya rasa takut untuk mencoba hal yang baru. Ini juga bisa berkaitan tentang anak kamu yang menjadi kamu agar kembali rujuk sama pasangan kamu, mantan kamu juga bisa yang udah menikah. Kalau yang belum menikah yaitu tadi, gunakan energi keceriaan kamu untuk melanjutkan hidup kamu, untuk mengambil tantangan setiap hidup kamu yang kamu lalui. Terakhir, chemistry, kalian punya ikatan batin satu sama lain. Oke. Tambahannya dari malaikat penjaga kamu. Oke. You got the power, ambil kekuatan kamu. Oke. Kamu mampu melakukannya, kamu bisa melewati semuanya. Perfect timing, waktu yang terbaik, waktu yang sempurna. Oke. Emotional healing, menyembuhkan emosi ya, menyembuhkan trauma, kesakitan hati ya. Oke, itu yang harus kamu lakukan. Berdamai dulu dengan hati kamu, dengan perasaan kamu, dan luka-luka kamu yang kemarin-kemarin yang sudah kamu lalui. Kamu harus melepas ya, lepaskan emosi kamu ya, berdamailah gitu, memaafkan diri kamu, memaafkan orang yang menyakiti kamu. Kalau kamu belum bisa memaafkan orang lain, ya lebih baik kamu sebisa mungkin pergi menjauh dari orang itu, jangan terkoneksi atau terhubung sama si orang itu ya, agar penyembuhan kamu berjalan lancar. Birthday, oke, kelahiran kamu, kehadiran kamu di alam semesta ini, di bumi, di planet ini, kamu membawa kebahagiaan, keceriaan untuk orang sekitar kamu dan untuk bumi ini ya. Oke, itu yang harus kamu yakini. Terakhir, new home, rumah baru.
Kayaknya kamu akan mendapatkan berkah baru, rumah baru, impian baru, mungkin kamu akan segera menikah mungkin, atau mendapatkan pekerjaan baru, atau apapun itu yang sedang kamu inginkan akan segera terwujud dalam hidup kamu yang lebih baik ya. Oke, di balik kesusahan, di balik penderitaan, akan ada kebahagiaan yang akan segera hadir untuk kamu. Enggak selamanya badai itu selalu menaungi hidup kita. Akan di saat badai itu reda, nanti juga akan munculnya pelangi. Pelangi warna-warni, pelangi yang membawa kebahagiaan, keceriaan dalam hidup kita ya. Itu yang harus kamu lakukan, harus kamu yakini ya. Badai pasti berlalu lah kayak judul film Badai Pasti Berlalu. Jadi akan ada waktu yang tepat nanti kamu akan mendapatkan kebahagiaan bila semesta Tuhan sudah menakdirkan, memberikan jawaban, kamu sudah siap, nanti akan hadir juga dalam kehidupan kamu. Oke, bottom on the deck-nya, Pantheon please, mohon bersabar. Kayaknya kamu lagi menghadapi ujian berat ya. Jadi pesan dari malaikat kamu, pesan semesta, kamu mohon untuk bersabar dulu, mohon untuk tabah dulu ya. Nanti bila ada waktunya sudah tepat, nanti akan hadir juga kok dalam kehidupan kamu ya. Jadi nikmati dulu prosesnya yang harus kamu lakukan. Jadikan penderitaan kamu, ujian hidup kamu ini sebagai pendewasaan kamu untuk menjadi manusia, menjadi pribadi yang lebih baik, jiwa kamu semakin berkembang ya. Itu yang harus kamu lakukan. Oke, thank you untuk pemilih nomor 3. Selebihnya mohon maaf bila ada penyampaianku atau kata-kataku yang kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan. Dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini, karena readingan ini bersifat general dan vice versa. Energinya kebolak-balik, sesuaikan situasi kamu saat ini dengan si dia atau yang sedang kamu hadapi saat ini. Tidak semuanya resonate. Dan bila kamu membutuhkan pembacanya lebih akurat, lebih deep lagi, lebih resonate lagi, silahkan ambil personal reading denganku dengan melihat di bawah deskripsi di bawah video ini ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelku ini bila kamu suka. Dan terima kasih yang udah selalu nonton, subscribe, like, dan komen. Terima kasih karena dukungan kamu itu menjadi semangatku untuk membuat videoku yang selanjutnya. Oke, semoga kebahagiaan, kelimpahan, dan kebaikan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching next to my video. Thank you so much. Dadah. Terima kasih semuanya. Lanjut ke video selanjutnya.